Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi kali ini bersama saya Nabi Anastasia sebagai moderatornya dan teman saya Raditya Sperti. Di sini pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai aktivitas bersama Pak Tia. Boleh Kak perkenalkan diri? Boleh, halo semuanya. Perkenalkan saya Mutia Rizka Faridani. Saat ini seorang auditor di kantor akuntan publik MNK and Partners dan juga sebagai dosen di Universitas Indonesia Sumatera Utara, Medan. Seperti kita tahu, akuntan publik itu kan profesi yang mendapatkan jasa profesional untuk klien secara independen gitu. Nah, menurut Kakak apa sih yang bikin seseorang tuh cocok menjadi akuntan publik? Oke, kalau untuk kecocokan sendiri sebenarnya semua accounting itu bisa ya jadi auditor, tapi mungkin yang perlu kita highlight adalah seorang auditor itu harus punya rasa skeptis. Jadi seperti yang Pak juga udah pelajari pasti ada yang namanya skeptis ya. Skeptis itu dalam artinya adalah rasa curiga terhadap semua hal yang diberikan oleh klien. Itu saja yang membedakan auditor dengan accounting. Kalau accounting atau akuntan dia kan langsung ke laporan, sedangkan auditor lebih ke memeriksa. Untuk suasana kerjanya itu menurut Kakak gimana Pak? Apakah setiap harinya masuk terlalu sibuk atau biasa aja? Oke, jadi kalau di kantor akuntan publik itu kita ada yang namanya low season dan ada peak season. Kalau low season itu biasanya dari bulan-bulan 5, bulan Mei sampai dengan bulan Oktober itu masih tergolong low season. Artinya kan laporan keuangan itu diberikan oleh klien pada saat akhir tahun kan, pada saat tutup buku. Nah, bisa kita kerjakan interim itu artinya sebelum tutup buku laporan keuangan itu masuk bulan November. Nah, itu sudah masuk peak season. Jadi kalau kita low season itu kita biasanya ngapain? Ya saya karena juga sebagai dosen, saya sambil ngajar, kita rapi-rapiin berkas, dokumen, administrasi dan lain-lain. Nah, kalau sudah peak season itu kita mulai masuk ke pemeriksaan klien. Itu biasanya kencar kemana nih, ada klien yang di luar kota, berarti kita keluar kota, atau klien yang di Medan, ya kita di Medan gitu. Menurut Kakak seru nggak sih Kak atau malah buat jadi tertekan? Seru. Jadi jadi auditor itu serunya adalah kita setiap tahun itu pasti kan dapat klien yang beda-beda ya, dari sektor yang beda-beda juga. Nah, saya itu biasanya dapat klien di sektor publik. Kalian tahu sektor publik itu dia erat kaitannya dengan pemerintahan. Nah, di pemerintahan kita bahas anggaran itu seru karena banyak temuan-temuan yang seru lah ya, dalam arti kata seru. Banyak hal yang banyak bisa kita gali gitu. Jadi kalau dibilang stres, semua pekerjaan itu punya beban kerjanya masing-masing, kan? Nah, kalau stres banget sampai yang bikin depresi atau segala macam juga. Terus kayak itu kami yang bisnis itu kan pasti enak banget. Itu dia kerjanya individual atau per tim? Per tim. Jadi ini kalau di kantor akuntan publik saat kita turun ke klien itu kita per tim. Nah, satu orang itu pegang beberapa akun. Jadi kerjaan itu bukan keroyokan gitu, bukan satu laporan keuangan kita kerjain sendiri enggak. Jadi nanti misalnya nih kita nih satu tim, Nabila tim, siapa tadi Rizka juga satu tim kita. Saya misalnya pegang akun pendapatan dan beban. Nanti Nabila akun dan pendapatan juga Rizka pegang akun apa? Dibagi-bagi. Nah, terus kan itu kan juga gitu. Terus ada perbedaan pendapat nih sesama tim atau klien itu beda pendapat. Biasanya cara kakak nyelesain pendapat itu gimana Kak? Oke, pasti ya. Kalau dalam kerja itu pasti ada perbedaan pendapat. Biasanya pendapat itu munculnya dari temuan atau selisih gitu, selisih angka. Itu kita lakukannya solusinya dengan diskusi.
setelah kita diskusi kita harus konfirmasi lagi ke klien atas kebenaran yang kita temukan tersebut. Terus Kak, kalau dalam auditor ini kan pastinya ada tantangan-tantangannya. Tantangan terbesar yang muncul dalam auditor itu apa biasanya? Tantangannya adalah kita harus pelajari setiap tahun itu perubahan-perubahan standar akuntansi. Jadi kan standar akuntansi itu setiap tahun itu berubah ya, ada pembaruan, ada amandemen dan lain sebagainya. Dan itu seorang auditor harus tahu gitu. Kalau yang terbaru, kalau kalian update itu ada pembaruan mengenai PS171, PS173, yang tahun 2020 ada PS172. Nah itu kita harus update terus. Itu sih tantangan terbesarnya. Karena bukan cuma update, tapi kita juga harus pelajarin kan update-nya. Ada nggak sih perubahan terbesar apa yang kakak alami setelah jadi akuntan? Pas habis kuliah kan ya, terus jadi akuntan itu, itu ada nggak perubahan terbesar? Ada sih. Jadi itu kebetulan gini, saya itu tamat S1 itu tahun 2018. Langsung lanjut S2 itu di 2019 kemarin di Brawijaya, tamat 2021 terus jadi dosen. Nah, sambil saya jadi dosen itu saya akhirnya berkecimpung di dunia auditor. Perubahan yang saya rasakan adalah karena saya juga dosen, jadi ilmu-ilmu yang saya dapat di lapangan as an auditor itu juga berdampak yang sangat signifikan dalam saya mengajar. Saya bisa berbagi pengalaman ya kepada mahasiswa yang pengalaman itu real gitu. Jadi saya bagikan itu bukan hanya teori saja, tapi juga praktik di lapangan seperti apa. Itu sih yang paling berdampak. Kalau pengalaman kerja nih yang paling terbesar ada nggak? Ada. Waktu itu saya pernah mengaudit beberapa perusahaan yang tidak mempunyai laporan keuangan. Jadi gini, mereka catat, tapi mereka tidak catat itu sesuai dengan prinsip akuntansi. Mereka tidak menjurnal, mereka tidak buat buku besar. Nah, jadi itu PR ya. Tapi itu juga pengalaman yang seru gitu menurut saya, karena ternyata di dalam realnya itu semua perusahaan itu ada loh gitu. Pencatatannya itu tidak sesuai dengan prinsip akuntansi. Itu sih yang paling berkesan untuk saya. Dan terlebih ini adalah perusahaan sektor publik. Cuman dia nggak buat sesuai. Iya benar, itu pengalaman yang seru juga, terus jadi wah gitu, ternyata ada gitu. Susah nggak sih Kak cara ngadepinnya ke perusahaan yang kayak gini? Kesulitannya karena kita harus PR-nya karena mereka nggak punya pencatatan akuntansi sesuai dengan prinsip akuntansi. Kesulitannya yaitu tadi, kita harus telusuri data-data mereka itu benar-benar dari nol, artinya gitu, ya kan? Itu sih kesulitannya. Ada sanksi nggak untuk perusahaan tersebut? Ada, pasti ada. Kak, jadi dalam kalau kita ngaudit itu ya itu tadi, kalau misalnya ada case-case yang seperti ini, rasa-rasa skeptis itu pasti akan muncul. Dan biasanya untuk klien-klien seperti ini kita jadinya audit delay nih, ya kan? Karena data-data mereka tuh nggak lengkap gitu. Jadi audit delay, nanti nih kalian bakal ada skripsi, mana tahu ngambil mereka tentang audit delay. Jadi audit delay itu bukan muncul dari sisi auditor saja, tapi bisa juga muncul dari sisi klien. Jadi perusahaan itu ada audit internal ya? Ada. Ada. Ya itu tadi, ternyata case-case unik seperti ini tuh akan kalian ketemu kalau nanti menjadi auditor. Banyak sih case-case yang lain, tapi menurut saya ini yang paling unik gitu ya, karena dia tidak sama sekali tidak ada. Jadi mereka itu hanya punya buku kas hukum namanya, nggak ada jurnal, nggak ada buku besar, ya udah gitu, buku biasa. Tiba-tiba udah ada gitu laporan keuangannya.
kita kan juga udah lumayan banyak dibahas tentang makna. Nah, sebagai saya, kalau bisa kasih tips nih buat diri kakak sendiri pas mulai kerja, kalau kakak bisa kasih tips buat diri kakak yang dulu pas awal kerja. Oh gitu. Kalau saya bisa kasih tips untuk diri saya dulu untuk awal kerja, saya akan lebih belajar lagi semasa kuliah, apalagi pas semester 1 kayak Kak Nabila sama Kak Rizka adalah saya harusnya lebih belajar Excel. Benar. Jadi kalian tips juga untuk Nabila ya sama Rizka. Belajar Excel itu penting karena Excel itu ternyata banyak banget yang harus dipelajari. Nah, kendala saya pada saat awal kerja itu adalah di Excel. Alhamdulillah sekarang udah jago, udah bisa. Itu saya butuh waktu sekitar 3 bulan Buat belajar Excel. buat belajar Excel, buat adaptasi gitu. Itu kakak belajar otodidak kah atau gimana? Otodidak akhirnya, karena waktu kuliah nggak aware. Tapi harusnya zaman sekarang para Gen Z harusnya udah lebih aware ya dari saya yang dulu masih generasi milenial. Makasih banyak ya kak udah. Oke, sama-sama. Semoga share-share-nya berguna. Sekali lagi terima kasih untuk Kak Mutia yang sudah berbagi dengan kami di podcast kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya kak. Iya, sama-sama. Kesempatan kali ini bersama saya moderatornya Nabila Rizky dan teman saya. Pada kesempatan podcast kali ini kita akan membahas mengenai akuntansi keuangan bersama Pak Fahmi. Saya itu Francis, saya kerja dan keuangan ya sebagai akuntan, mulai dari awal ya sebagai orang perempuan di sini atau pun lah dibayar tahun 2000 sampai saya terakhir saya sebagai pimpinan presiden keuangan swasta banyak sampai saat ini saya tahun 2019 ya kurang 6 tahun yang lalu sudah berhenti dari sawit, sekarang bekerja sebagai konsulan di kantor di rumah sakit Hijau. Nah, jadi seperti yang kita ketahui, kalau akuntan keuangan ini memiliki peran penting dalam membuat keputusan bisnis yang strategis. Jadi Bapak, apa nih yang bisa menjadi karakteristik utama yang harus dimiliki seorang kalau menentukan keuangan? Ya, dan keuangan guys, pastinya ya seseorang harus tahu prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan di usaha. Kita harus mengenal dasar-dasar akuntansi. Kita harus mengetahui semua yang kita pelajari tentang sekolah mana itu diterapkan, tapi tidak semua yang kita pelajari itu dilaksanakan di usaha. Tidak laksanakan sesuai dengan teori itu. Gimana sih Kak cara menghadapi tekanan itu untuk menjaga aktivitas dan integritas dalam pekerjaan? Yang kalau saya apa yang telah diterapkan usaha sebagai standar operasional prosedur yang SOP yang diterapkan perusahaan, kita sudah patuhi. Prinsip-prinsip akuntansi yang kita pelajari itu harus kita taati. Mana kadang tidak bisa prinsip-prinsip itu dengan prosedur akuntansi sana dan semua itu selaras ya. Karena seluruh yang diusahakan seperti kita berhasil belajar sekolah. Ya. Saya selaras ya. Kadang-kadang kita lagi
bekerja di perusahaan itu ya memang deadline itu yang menjadi jadi tantangan kita sebagai pekerja atau karyawan, tapi bukan itu deadline. Kita pandai-pandai kita mengatur supaya deadline itu tidak terlewat, karena memang deadline itu tidak ada toleransi. Dan kalau itu tuh ada banyak diri atau bekerja kalau nggak sering Pak. Kalau saya selama bekerja itu deadline itu sudah biasanya kita kalau pengupahan dan karyawan itu tanggal 2 deadline itu harus siap. Kita makanya dalam sebelum tanggal awal-awal laporan itu harus kita kerjain. Tidak bisa kita tunda-tunda nunggu seminggu baru kita kerjain. Tidak. Apa yang ada kita kerjain. Itu salah satu teknik ya, supaya kerjaan deadline atau apa semua publik tidak menunggu deadline saja. Kita deadline terus pandai-pandai kita mengatur waktu kita. Tidak ada waktu kita. Kalau ada kendala banyak alat yang kita gunakan itu bermasalah, itu harus segera kita laporkan sebagai bagian yang terkait daerah dan anak-anak. Jangan kita diamkan. Kita diamkan sudah yang disarankan. Seperti sekarang Pak, pastinya teknologi baru banyak yang mulai ya, karena itu ada yang atau AI teknologi tersebut. Tantangan dalam teknologi baru itu apa Pak? Misal itu pengambil perusahaan atau perilaku orang pekerjaan. Karena perusahaan itu dia menerapkan tiga sistem dalam sistem yang dipakai dia itu yang dipercayai dia, itu yang dipercayai tidak serta-merta dia menggunakan sistem itu tidak serta-merta, karena kalau dia merubah sistem yang telah dilakukannya itu harus mengatur prosedur yang banyak berubah. Kalau saja ini audit eksternal itu kalau kita tidak jelaskan masalah kita tentang perubahan sistem itu saya buat juga ada digunakan bagi lain dan yang biasa tidak serta-merta AI itu bisa kita terapkan di dalam perusahaan. Tidak, karena perusahaan itu memiliki sistem akuntansi sendiri mana yang mereka anggap terbaik pada perusahaan. Itulah yang jadi apa yang kita konsisten dipakai saat dalam dan mana bisa serta-merta lebih baik. Ya, perusahaan itu akan memilih sistem dia. Karena seperti kayak bekerja di Kalimantan itu dia sistemnya online semua. Sistem apa namanya saya lupa namanya. Kita ya yang mengerjain kerani nanti di approve sama subdinya, seperti baru KTP-nya menentukan apa yang di kerani hanya bisa diperbaiki oleh accounting pekerjaan apa itu hanya bisa diperbaiki oleh KTP-nya, malah tetap sana sistemnya itu sistem yang berapa perusahaan. Jadi kita sebagai PKL pun tidak bisa melihat laporan secara utuh dan dibatasi bahwa kita hanya sampai real balance. Real balance saja yang kita boleh lihat, yang bisa kita tampilkan. Raca laporan itu semua itu yang bisa dilihat. Itu hanya manajemen yang bisa membuatnya. Sistemnya itu online. Kalau kita tahu lampu, begitulah keadaannya. Kita terjadi seperti itu, ya kita panggil-panggil kita. Terus dalam dunia akuntansi sendiri ini ada yang
seperti yang overconfidence atau bias konfirmasi dalam pengambilan keputusan. Nah, dalam pengalaman Bapak, bagaimana dan harus koordinasi dengan dan kita sebagai KTU coba nanti akan dia komunikasi ke bagian direktur keuangan dari itulah apa yang mereka sedang betul ya karena kita tidak pernah saat ini karena faktor-faktornya banyak sekali akan membuat manajemen yang berwenang menetapkan kebijakan apa yang dibuatnya dalam ada case-case ada ada itu di Jepangnya terlalu maju kita nanti dibilang dan itu melalui proses pembagian ya prosesnya harus panjang. Saya dalam 1 hari dalam 1 bulan ya mereka kan mendapatkan sisi saya baik saat saya kerja memang bisa asik ya terlalu banyak prosedur perusahaan perorangan tidak bisa manajemen hanya tadi tidak terlalu banyak jenjangnya itu kalau terlalu orang saat dan itu terlalu banyak tidak bisa sudah ini sendiri tidak bisa kepada manajer dan direktur apa yang mereka putuskan mereka rapatkan dulu serta kita mengambil besar cuma teknik-teknik kita dalam menghadapi sementara kita mereka kita ending dulu apa yang biasa setelah mereka mereka itu lagi ikut aku saat ini wah kalau kadang bisa sebulan bisa terus selama sebulan ya kita tahan tapi kalau transaksi biasanya kan banyak kalau biasanya aku besar ini kita sudah mengantisipasi jarang terjadi besar hampir tidak ada selama semenitnya itu ada karena sistem mereka wajar karena yang sistemnya belum ada sistem yang baru tahu ini mana hanya batas yang kita belajar ya baca itu sendiri dari ini kalau secara sistem itu sudah jadi kita mungkin pakai sistem dan sakit karena ada kendala sih karena peralatan itu kan alat kerja kita harus perobohan ada masalah saat pasti apa sistemnya bagus dalam situasi kan Pak tapi mereka tahu keuangan tersebut sudah bagus cara efektif itu kan seorang akuntan keuangan menjaga keseimbangan antara kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan ini bagaimana? Nah, kalau saya terapkan yang lalu selama saya begitu region ada itu apa yang biasa dalam laporan kita tahu apa-apa ada dalam bukan itu apa
apa item yang ada di item bukan itu. Bukan itu pasti harus ada nilai kerja, harus ada biaya transport, makan itu yang harus kita perhatikan, kita buatkan ke apa, kita perhatikan bahwasanya itu jangan sampai di laporan itu apa yang seharusnya ada biaya tidak ada untuk dikeluarkan ketahuan itu tidak ada yang tidak itu sampai kita dari awal laporan yang dibuat kalau kan dibuat oleh asisten atau bagian laporan harian yang mereka buat itu kenapa laporan itu ada tenaga kerjanya atau transportnya tidak ada dapat tanyakan kepada mereka mereka jangan hanya membuat laporan asal-asal kita harus berdiskusi kalau semua pekerjaan dalam mesti ada laporannya, ada material, ada transport. Jangan tidak ada. Dapat banyak tuh buat laporan. Yang kita harus sebagai penuntut saja sampai. Tapi sebelum mengumpul tidak ada yang dulu. Apakah dia unsur itu sudah terpenuhi? Ini tidak berkaitan kepada yang membuat laporan ini. Saya tidak tahu lah laporan. Kenapa? Kamu kerja di tempat kamu kerja kan ya? Ada material keluar, tapi tidak ada tenaga kerja. Aku yang mengerjakan ya. Itu yang mencegah untuk supaya kita dapat laporan kita itu sesuai dengan apa standar. Kita hanya menerima langsung dari asisten atau apa bagian-bagian lah dari mana langsung aja orang itu tidak pasti mengenai itu dalam sebuah laporan jaga dari lapor dan surat Itu datang dari atasan sendiri dari pemilik perusahaan itu sendiri dan melanggar kode etik toxic. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa ada dengan selama saya ini nggak ada melakukan anak saya mereka dalam melakukan itu ada ilmunya sendiri karena orangnya ada dewas kita bisa melaporkan kejadian mereka buat melaporkan kita kan tahu lapor dan yang ada laporan kita kita laporkan itu harus selama saya bekerja itu yang ada adalah mereka melakukan tekanan begitu. Kamu harus buat ini supaya dia dapat apa ada karena mereka perusahaan asing memang mereka menjaga kayu ya itu paling mereka waktu aja kita sebenarnya toleransi dalam banyak kita semua domestik ya tekan mereka harus jangan cermin mereka ada komen-komen dari pasar biasanya asing tempat saya kerja mereka harus berbimbing ya saat seperti baik bisa perseorangan bisa kalau mereka berkontribusi saya rasa itu ya manajemennya lah harus kita melaporkan juga ke manajemen siapa yang buat kalau manajemennya langsung itu ya kita harus mempertanyakan kenapa ini ya mempertanyakan jangan sampai dengan ada perintah mereka atau apalah sebagai mereka langsung kita melanggar
standar-standar aplikasi. Apa tuh laporan? Apa kalau kita udah biasa bekerja melihat laporan keuangan mengerti apa itu mana yang tidak bagus, kalian cek apa yang apa tidak ada material, makanya anggota saya saya benar-benar periksa mereka beres mereka paham bisa sampai mereka lapor bagus dan mereka pun butuh depan itu bisa dengan cepat saya tahu mereka bagaimana laporan yang seperti itu kalau itu mereka berinteraksi sama saya karena saya sering kalau saya langsung kantor itu mereka itu dari jumpa saya ini mau bayar kali dua mereka karena saya tahu bahwasanya perusahaan tidak sebenarnya saya akan laporan pasal ya jangan kita membawa sendiri mereka mengajak dan kita mau memang sudah pasti risikonya ya bisa risikonya otomatis kalau ya ketahuan sama bos perusahaan kita ambil di bawah itu mereka pun jangan balik curangan paling sudah bulan paling kan kita sebagai aktivitas sebenarnya harus itu ya dan aktivitas sebelum dari bisa disolver kalau kamu mempunyai apapun tidak bisa merasa beberapa apa saya tetap tepat melakukan itu saya tetap ya alhamdulillah mereka percaya sama saya juga kan itu harus berjalan saya sekitar segitu jadi sini itu dapat kalau saya jangan lakukan sangat tidak bagus satu tidak akan seperti uang Pak, pastinya ke depannya bakalan banyak generasi yang akan seorang ahli dan keuangan. Tantangan utama bagi mereka itu apa Pak? Seperti dalam beberapa pekerjaan atau menjaga etika dalam profesi tersebut. ya terus makanya generasi penerusnya bagusnya mereka memahami itu apa yang mereka lakukan apa isi bertransaksi apa yang dia dari substansi apa kantor-kantoran kenapa aja kita tahu laporan keuangan itu apa aja mereka harus menguasai cara membuat itu menjadikan ini jadi satu laporan keuangan itu mereka akan di sistem dan juga perusahaan sistem perusahaan itu sudah otomatis dia akan membuat apa yang kita kerjakan itu dari laporan keuangan kalau sudah manual baru harus mengetahui semua seluruh bentuk kan biasanya tidak ada yang manual lagi semua sudah pakai sistem yang mereka ilmu orang dalam sangat itu pasti sistemnya itu tidak bagus kalau kita sebagai akuntan pemula kita pertama kita harus menguasai materi yang kita jaga paling utama masalah ini buat juga karena kita mau diombang-ambing gara-gara ini uang atau apa ya jangan mau itulah sedikit agar satu itu bagus
bagus perusahaan asing pelaku utama yang lihat juga semangat kita untuk kerja benar-benar kita kerja dan kita memanfaatkan waktu memanfaatkan yang tidak bagus lah di dalam kita supaya bahkan ada peluang seorang kalau jangan mereka peluang aktivitas kita harus dapat kalau bagaimana kamu menjadikan satu laporan itu ada sistem kita mempercayai dengan sistem dengan kita baca sistem akuntansi dengan baca prosedurnya apa dan situasi mereka menanyakan kalau itu mungkin itu dan yang bagaimana cara itu suka bagaimana menghitung harga suatu bahan satu barang dalam baik bertanyakan dalam soal barang macam punya barang berapa jangan hanya aja barang dan transport apa yang kita dan pakainya perangkonya perangko tidak semua biaya yang dibuatkan sampai kami kecuali kita perangkonya tidak perangko kita berapa kan kita tapi bagi memulai proses ini apa yang selama kamu belajar itu apa sana biasa biasanya mereka akuntansi itu apa aja mereka harus tahu karena itu akan mereka berlanjut kalau kita tidak bisa masa itu ya kita akan ragu kita dalam masalah teknik menjadikan intensi laporan mereka akan mengandalkan teknik kita kan beda-beda. Ya kasih puasa di rumah yang kita puasa di rumah dan kita sementara oh ya dan kita para kalau salah kita beritahu kenapa salah kita tidak tahu kita laporkan dalam Tapi kita koreksi kita kan ya kita tidak mereka salah dari mana tidak boleh kita sebagai bertanyakan atau menyampaikan masalah ke manajemen laporan yang kita buat bahwa itu ada kurang akan kelihatan kita sebagai namanya kita sebagai bagus kita tahu bahwa mereka tidak menerima mereka masih melaksanakan waktu yang pesan dan kita mandi-mandian salah apa boleh ini tidak bisa kalau ikut prosedur ya cara perusahaan ya bisa kita serta-merta kita wah apa bisa kalau kita kemudian bisa jadi musuh kita semua itu bisa tapi kan kalau kita jujur dalam bekerja tantangannya banyak yang tidak coba tapi mana pun kalau bekerja kayak itu kita tetap dipandang lebih baik yang kita tahu lah ya kelihatan mana maksudnya manapun orang membutuhkan kita kalau kita mengikuti prosedur yang ditetapkan diterapkan perusahaan jangan lakukan aja
Kadang ya. Kita sudah banyak nih membahas tentang akibat keuangan. Sebagai penutup, mungkin Bapak bisa ceritakan pengalaman yang paling berkesan di kemudian ini ke orang yang keuangan. Kesan dari Pak dalam pekerjaan. Ya, pernah masalahnya alat kerja ini cuma satu ya. Sementara kita ada dua. Jadi bagi shift lah. Saya masuk jam sampai malam. Yang administrasi dari pagi sampai siang. Tapi ya dalam ada itu mendekat diri atau apa coba ya sebagainya. Saya karena ini cepat berjanji dan tidak kasih kerja gantung. Tapi saya menghadap manajemen, mereka kita tetap mempertahankan saya. Tidak tahu saya apa dasarnya. Kamu tetap standby dan bekerja kerja di terus. Itu pengalaman saya. Karena itu mereka dia manajemen sudah tahu ini. Saya mana yang melaporkan saya. Alhamdulillah saya terus saya bekerja sampai setahun. Tempat terbaik, alhamdulillah terus dan dapat terus. Alamat jangan kita bisa jangan aku kerjaan saya jangan. Kalau bisa kita tahu semua apa yang bisa dalam bidang kita ya. Kerjaan kita sistem hidup ini mana begini. Tahu kalau ke dalam begini atasnya gimana. Harus kita mata ini apa ya sistem peralatan apa semua yang kita gunakan ke kuasa. Baik kalau ada kendala kita bisa mengatasi sendiri sebelum yang apa yang perbaikinya sebagai orang yang berproses itu datang. Kadang-kadang mereka itu terlalu banyak yang mau perbaikinya yang sudah lama. Dan kita nunggu berjalan nunggu kita bagaimana bekerja nggak biasa kerja terus terus kita menguasai tidak ada kalau betul yang kita gunakan satu bisa kita bisa sehingga terlain cara terpaku sama peralatan bisa yang saya bisa kegiatan lebih baik. Sistem yang yang belajar secara di mana saya bisa kalau ada kendala di dalam kita ini dapat buktinya saya bawa semua masalah itu saya atas cuma kita laporkan masalah ada teratur kita itu bukan atasi dengan buat ini dan supaya dan tidak terganggu kita semua yang untuk tidak mengekspor dia begitu gitu apa tidak ada kewajiban dan tidak ada melihat orang Apakah sampai kendala semuanya ya rambat semua kan kalau saya tidak mau malah mereka dalam dari kendala yang rusak baik itu bukan baik standby atau jarang dipakai mereka kerja di sana kalau perlu mereka tidak jauh mereka tinggal kerjakan di kantor saya pantau sampai semana dia mereka progresnya makan apa aja saya jadi mereka makan di sekitar saya akan mengatasi tempat yang terlalu sudah tidak terlambat satu berapa mungkin tidak lagi satu dari 20 SD dan 20 bagian yang lain sekarang besar tidak tapi kita lebih atau kita mereka saja ini tidak karyawan apa itu kita yang jadi sasaran mereka karyawan ya kita tidak tahu tanggal sekian gajian
Tidak tahu ya. Dalam banyak tahu lah. Kerja sudah luar biasa banyak. Kasihan harus bayar. Makanya kita sebagai itu bagaimana jangan jangan kita apa yang tahu itu hanya dalam satu presentasinya lagi jalan. Kalau bisa kita mulai sistem itu gimana prestasi dalam harus kita belajar belajar solusi ya ke depannya masalah itu mana kita itu ada nilai dan penting. Belajar apa yang aku dapat kan ya bagaimana dan juga mengeksplor jangan mau ketinggalan masih tidak mau tahu walaupun kamu tidak mengerjain tidak panjang kamu harus menguasai panjang apa yang tidak tahu walaupun kamu tidak kamu harus tahu kalau kamu harus mengetahui sebagai kamu tidak hanya tahu tahu maksudnya melingkup saya juga perpanjang setelah melakukan sekarang ini bekerja macam Kita harus menguasai ini juga tuh. Saya melihat kondisi kita kendala di lapangan. Kalau begini, ada kompetensi besar. Menunggu seminggu baru perbaiki ramai. Jadi pekerjaan kita ini kan akan menumpuk. Ini pekerjaan menumpuk ini tidak ada orang lain yang lain harus kita. Makanya kita untuk dan kita harus menguasai untuk belajar apa-apa kendala kalau kendala itu apa yang harus kita buat. Kita menguasai sistem itu tidak boleh diwatakan. Saya cepat melaporkan saya tidak bisa sekerja ya itu kan pekerjaan kita menumpuk tapi itu juga bukan ada yang membantu bukan ada orang turunkan satu orang lain untuk membantu macam ya dengan pekerjaan kita tanggung jawab kita apapun yang bebankan kita tanggung jawab kita sudah pandai mengantisipasi. Kalau kita di alam pusat, bagaimana kita menguasai supaya hari kita besar? Kita bisa berkonflik dari saya pastikan di mana jangan kena yang besar air atau apa yang bisa membantu juga apa kita lah jadi jaga besar kita sudah perhatikan harus sistem itu harus ya itu jangan nanti kita stabil banyak diskusi dalam kesempatan dan kita sudah perhatikan dan sebetulnya alat kerja kita sampai kita kerja pekerjaan kita harus perhatikan dia tidak kendala itu datang minggu dalam atas ya sama pasakit polnya kami dan ya tapi tidak bisa jalan ya tapi tidak ada orang